Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol Bareng Gayeng dengan saya Anissa Dwi Rahmania dari SMK Negeri 2 Semarang yang ditemani dengan teman saya. Halo, saya Arinta Safina Tunaja dari SMK Negeri 2 Semarang sebagai narasumber. Nah, pada kali ini kita akan membawakan materi tentang arti kemerdekaan di kacamata remaja. Mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, mungkin kita bisa berdiskusi tentang apa sih kemerdekaan bagi kita-kita remaja ini. Bisa kita mulai dengan arti kemerdekaan secara umum. Apa sih kemerdekaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka sendiri berarti bebas. Bebas dari hambatan, penjajahan, dan penjarahan. Atau bisa diartikan dengan berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada pihak tertentu. Kemerdekaan bagi setiap insan bisa memiliki makna yang berbeda. Ada yang memaknai kemerdekaan ketika ia berhasil melawan dirinya sendiri untuk maju dan keluar dari zona nyamannya. Ada pula yang memaknai kemerdekaan itu ketika ia bisa mengekspresikan dirinya secara bebas dan lain-lain. Mungkin kita bisa tanya-tanya nih sama narasumber kita. Apa sih arti merdeka menurut kamu? Arti merdeka bagi saya itu dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai standar yang telah ditetapkan. Terus bisa menentukan cita-cita dan harapan yang kita inginkan dan bisa menggapainya. Memperoleh pendidikan atau ilmu yang layak dengan mudah dan dapat memperoleh fasilitas atau akses pendidikan untuk belajar. Oke, mungkin ada yang sama dan nggak sama dengan apa yang diutarakan dengan narasumber kita, tapi memang setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri dan memiliki arti apa itu kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Mungkin kita bisa bertanya-tanya gimana sih proses sejarah kemerdekaan Indonesia dahulu, dan mungkin bisa dijelaskan gimana sih Indonesia dulu merdeka dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945? Baik, sejarahnya itu sebelum kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta yang sedang diamankan di Rengas Dengklok, Karawang dipaksa oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian perumusan naskah proklamasi dilakukan di tempat tinggal Laksamana Maida dan kemudian di tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi, pembacaan teks proklamasi berlangsung di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak saat itu Indonesia merdeka dan kini usia Indonesia sudah menginjak usia 77 tahun. Dahulu kemerdekaan itu diakui dengan bebasnya segala pengaruh penjajahan atas tanah air kita. Kemerdekaan yang dimaksud adalah ketika para penjajah angkat kaki dari tanah air kita. Oke, mungkin dulu itu banyak sekali ya pemuda-pemuda Indonesia yang sangat rela berjuang demi meraih kemerdekaan, dan banyak juga organisasi-organisasi pemuda seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo dan lain-lain. Mungkin tahu nggak sih apa ya? Gimana sih sekarang remaja-remaja di zaman sekarang itu kayak gimana menurutmu setelah kamu lihat-lihat gimana karakter dari masing-masing remaja? Tidak sedikit dari mereka itu bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain dan tidak memikirkan orang lain. Dan mereka menganggap remeh atas perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan sekarang banyak kita temui remaja bungkuk, yang dimaksud bungkuk adalah lebih sering bermain handphone tanpa memperdulikan sekitar. Ketika ada yang kena musibah mereka kadang hanya acuh tak acuh dan sebagainya. Jadi sedikit miris sih melihat
kondisi saat ini. Iya. Eh, Mungkin itu tidak semua ya, tapi masih banyak yang kita temukan pemuda-pemudi yang masih memiliki norma-norma dan tidak acuh tak acuh. Nah, selanjutnya biasanya perayaan Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia diperingati dengan berbagai acara perlombaan yang diadakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Dari Sabang sampai Merauke seperti panjat pinang, makan kerupuk, dan balap karung. Tidak pernah absen dari menghiasi warna-warni kemerdekaan Indonesia. Mungkin di kampung halamanmu mungkin mengadakan lomba atau tidak, dan keseruan apa aja sih yang dilakukan? Ada di tempat saya itu ada lomba, cuman kebanyakan itu mau anak-anak masihan, yang untuk remaja itu belum. Kayak ada makan kerupuk, terus lomba kelereng, lomba apit balon gitu sih. Dan seru juga sih, banyak antusiasme dari anak-anak. Kalau di tempatmu sendiri bagaimana? Mungkin ada remaja terkadang ikut serta, tapi tidak banyak juga yang ikut menjadi panitia. Sebagai panitia penyelenggara, kan pemuda memiliki banyak ide-ide lomba yang bisa diadakan untuk memeriahkan acara 17-an di kampung. Seperti ya tadi yang dijabarkan, balap karung, panjat pinang, mungkin joget balon itu juga banyak ya, seru Betul. banget. Nah, di masa saat ini peran remaja itu juga bukan itu saja. Peran remaja sangat dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan sekedar seremoni saja, senang-senang, tapi negara ini butuh kontribusi yang lebih dari remajanya itu sendiri. Mungkin bisa dijabarkan sebagai remaja masa kini, gimana sih kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini? Sebagai anak muda, cara kita mengisi dan menyikapi kemerdekaan saat ini tidak lagi dilakukan dengan selebrasi biasa saja. Melainkan pemuda Indonesia harus bisa menjadi pionir dalam membangun bangsa. Hal itu bisa melalui prestasi yang ditorehkan, pengabdian pada masyarakat, hingga cara kita sebagai pemuda mengenalkan identitas budaya Indonesia kepada dunia. Bahkan di berbagai negara itu banyak yang tertarik dengan budaya kita loh, seperti wayang, batik, dan lain-lain. Ya, mungkin cara kita meraih prestasi itu bukan hanya dalam pendidikan ya teman-teman. Betul. Kita bisa melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, mungkin dengan menggambar, melukis, dan menciptakan segala sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Sekarang banyak sekali media sosial di luar sana seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dan lain-lain. Mungkin kita bisa membuat konten yang bermanfaat dan bisa diterapkan untuk semua remaja di dunia ini. Mungkin kita bisa minta pendapat sama narasumber kita, gimana sih biar kita jadi pemuda yang lebih termotivasi untuk memiliki sikap yang ramah, mungkin bisa pantang menyerah dan memotivasi orang lain. Gimana sih? Untuk menjadi yang ramah itu kita jangan mungkin bisa bisa dimulai dari peduli ya. Yeah. Peduli dengan orang lain, peduli dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri begitu ya. Iya, kayak simpati terhadap sekitar. Jadi kalau ada orang kesusahan tuh nggak cuman dilihat aja, tapi dibantu. Terus kalau ada kayak kecelakaan itu jangan direkam-rekam dulu, tapi dibantu dulu. Soalnya kalau direkam dulu nanti terlanjur kritis dulu ya orangnya. Iya. Ya. Dan nggak banyak di zaman sekarang itu
ada banyak remaja yang membentuk geng-geng. Mungkin jika diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial itu sangat bermanfaat banget, iya Betul. kan? Bisa Kalau membantu begitu ya. betul kalau gengnya itu kayak bermanfaat, kayak peduli bakti sosial gitu bagus, tapi kalau gengnya kayak buat tawuran gitu sebaiknya tuh Ya nggak baik. Eh, merugikan orang lain dan mungkin bisa berdampak lagi dengan pendidikan kita di sekolah, dengan mungkin bisa di masuk BK gitu ya. ya. Diundang guru ke BK dan mengisi poin-poin kesalahan begitu. Tapi kalau masuk BK cuman buat ngadem sih itu enak sih. Kalau dapat nilai kurangi poin itu nggak baik gitu. Siapa sih yang ngadem di BK, Cong? Dan kita bisa membuat perkumpulan untuk bantu sosial ya, dengan mungkin ada acara-acara tertentu tuh, kayak semisal ada bencana alam seperti tsunami, tanah longsor gitu, kalian bisa mengumpulkan donasi, membelikan barang dan memberikan barang-barang bekas begitu untuk teman-teman kita yang kesusahan di luar sana. Apalagi Wah, nge-lag saya. ya mungkin itu saja, dan memang peranan pemuda itu banyak sekali di luar sana yang dibutuhkan. Mungkin kita sebagai pemuda bisa menggantikan di masa depan, bisa menggantikan eh, orang-orang yang mungkin sudah mulai tua ya, untuk Lanjut Isya. memajukan Indonesia. Nah, Betul. demikian podcast kita hari ini. Mungkin kalian semua bisa mendengarkan dan bisa mengevaluasi kesalahan kita. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih juga buat narasumber kita, Mbak Iya. Arinta ya. Terima kasih juga karena saya sudah diundang untuk hadir di podcast ini. Ya. Mungkin sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Neng Baiti.